Di zaman yang telah berlalu, terdapat seorang alim ulama yang terkenal di kalangan masyarakat sebagai seorang yang sangat soleh. Selama 70 tahun, ia beribadah tanpa henti, tanpa sekalipun melakukan dosa, bahkan dosa yang sangat kecil. Ketekunannya dalam beribadah membuat banyak orang memujinya, dan mereka semua sepakat bahwa orang ini pasti akan masuk surga. Namun, meski kehidupannya terlihat sangat sempurna, tetapi justru berakhir di dalam neraka. Pertanyaannya, apakah yang salah dengan hidupnya? Apa yang menyebabkan orang yang begitu saleh ini akhirnya terjerumus ke dalam jurang kesesatan? Apa yang bisa mengubah hidup seorang alim yang selama ini begitu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Ngangsu Berkah Ilmu. Dalam kisah kali ini menceritakan tentang seorang alim dari kalangan Bani Israel yang sangat terkenal akan kesalehannya. Sejak muda hingga dewasa, ia hanya fokus dalam beribadah. Tiada lain selain beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Ia bahkan tidak pernah melakukan dosa, baik itu dosa besar maupun dosa kecil. Tidak pernah sekalipun ia menyimpang dari jalan Allah yang telah gariskan. Para malaikat pun kagum dengan kesalehan dan keistiqomahannya dalam beribadah. Kisah ini terjadi pada masa sebelum datangnya Islam, di zaman Bani Israel, di mana masyarakat saat itu sangat menghormati orang-orang yang saleh dan alim. Salah seorang dari mereka adalah seorang pria yang sangat tekun dalam beribadah. Selama bertahun-tahun ia menghabiskan hidupnya di dalam sebuah kuil. Kuil tersebut memiliki 2 lantai. Lantai pertama digunakan sebagai tempat tinggalnya, sementara lantai kedua digunakan untuk tempatnya beribadah. Ia tidak pernah keluar dari kuil tersebut kecuali untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, seperti membeli makanan dan bahan-bahan untuk ibadahnya. Saking dikenal dan dipuji kesalehannya, banyak orang yang berkata, orang ini pasti akan masuk surga. Namun, meskipun ia hidup dalam kesalehan, kebahagiaan dan kedamaian yang ia rasakan, ada satu makhluk yang tidak akan pernah rela melihat seseorang yang taat masuk surga. Ya, dia adalah iblis, musuh besar bagi seluruh umat manusia. Iblis tidak akan pernah berhenti menggoda anak cucu Adam, bahkan seorang alim yang sangat taat sekalipun. Iblis akan berusaha menggodanya, mengajaknya berbuat dosa, dan menjerumuskannya ke dalam jurang kesesatan, karena iblis tidak ingin masuk neraka sendirian. Ia ingin membawa seluruh anak cucu Adam bersamanya ke dalam neraka. Selama 70 tahun, iblis berusaha menggoda pria alim ini, namun selalu gagal. Setiap godaan yang ia kirimkan selalu digagalkan oleh kekuatan iman pria alim ini. Walaupun begitu, iblis tidak pernah menyerah. Ia terus mengamati pria alim ini, menunggu kesempatan dan menggiringnya ke dalam dosa besar. Pada suatu hari, datanglah 3 pemuda yang bersaudara. Mereka berasal dari keluarga terhormat dan sangat dikenal di kalangan masyarakat. Mereka datang menemui pria alim ini dengan membawa adik perempuan mereka yang bungsu. Mereka hendak pergi berperang untuk membela kerajaan mereka, dan mereka ingin menitipkan adik mereka kepada pria alim tersebut. Mereka tahu bahwa pria ini adalah orang yang sangat saleh, dan mereka yakin bahwa adik mereka akan aman di bawah pengawasan pria alim ini. Pada awalnya, pria alim ini menolak dengan alasan takut terjadi fitnah di masyarakat. Namun, ketika pemuda tersebut terus mendesaknya dengan penuh harapan, dan mereka meyakinkan pria alim tersebut bahwa mereka sangat mempercayai beliau, akhirnya pria alim itu pun setuju. Namun dengan beberapa syarat. Ia meminta agar gadis tersebut tinggal di lantai pertama kuilnya dan tidak keluar sama sekali untuk menghindari fitnah. Dengan berat hati, ketika pemuda itu pun menerima syarat tersebut
dan mereka memberikan sejumlah uang untuk keperluan makan adik mereka. Hari demi hari berlalu. Pria alim itu pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan dan kebutuhan sehari-hari. Setiap kali ia kembali ke kuil, ia meletakkan makanan tersebut di depan pintu lantai pertama, mengetuk pintunya dan langsung pergi tanpa menunggu balasan dari gadis tersebut. Gadis itu kemudian membuka pintu setelah pria alim pergi dan mengambil makanan yang diberikan. Ini adalah cara yang dilakukan pria alim tersebut agar tidak terjadi kontak langsung dengan gadis itu, demi menjaga pandangan dari hal yang tidak diinginkan. Pria alim ini terus melakukan rutinitas yang sama selama berbulan-bulan. Namun pada suatu hari, setan datang dan berbisik kepadanya, "Bukankah kita diajarkan untuk mengucapkan salam kepada sesama manusia? Kenapa kamu hanya mengetuk pintu tanpa berkata apa-apa?" Pada awalnya, pria alim itu merasa ragu. Namun akhirnya ia mengikuti bisikan tersebut dan mulai mengucapkan salam setiap kali ia mengetuk pintu. Ia pun langsung pergi setelah mengucapkan salam tanpa menunggu balasan dari gadis tersebut. Hari demi hari, godaan syaitan semakin kuat. Iblis terus menggoda pria alim ini, berbisik di telinganya. "Mengapa kamu tidak menunggu sampai gadis ini membalas salammu? Mungkin dia tidak ada di dalam, atau mungkin dia sedang membutuhkan bantuanmu." Setelah mendengar bisikan itu, pria alim ini mulai berpikir, ada benarnya juga. Mungkin selama ini makanan yang aku berikan tidak sampai kepadanya. Dengan kekhawatiran seperti itu, keesokan harinya pria alim kembali mengetuk pintu, mengucapkan salam, dan kemudian menunggu sampai gadis itu membalas salamnya. Namun godaan iblis tidak berhenti di sana. Setiap hari pria alim itu semakin dekat dengan gadis itu. Mereka mulai berbicara satu sama lain, walaupun percakapan mereka terbatas hanya tentang kebutuhan makanan. Namun setan tidak berhenti menggoda pria alim tersebut. Ia mulai berbisik, "Kenapa hanya berbicara sebentar? Mungkin gadis itu sedang kesulitan atau membutuhkan sesuatu. Bukankah sebaiknya kamu menanyakan keadaannya?" Hari demi hari, pria alim itu semakin terperosok ke dalam godaan setan. Hubungan mereka semakin dekat, dan akhirnya perzinahan pun terjadi di antara mereka. Setelah itu, gadis itu hamil. Ketika mengetahui hal ini, pria alim mulai gelisah. Ia takut jika hal ini diketahui oleh ketiga saudara gadis itu. Setelah mereka kembali perang, maka setan datang lagi dan dengan bisikan, "Jangan khawatir, bunuh bayi itu. Itu adalah satu-satunya cara agar semua masalah selesai." Pria alim itu pun mengikuti bisikan tersebut dan membunuh bayi itu, kemudian menguburkannya di tempat yang jauh. Namun setan masih belum berhenti. Ia berbisik lagi, "Bayi itu tidak akan bisa diam. Gadis itu pasti akan menceritakan semuanya kepada saudara-saudaranya. Maka lebih baik kamu bunuh saja gadis itu agar tidak ada yang tahu." Dalam keadaan bingung dan ketakutan, pria alim ini mengikuti bisikan syaitan. Ia membunuh gadis itu dan menguburnya di tempat yang sangat jauh, berharap tidak ada yang mengetahui perbuatannya. Ia pun berbohong kepada ketiga saudara gadis itu, mengatakan bahwa adiknya telah pergi dan tidak betah tinggal di tempat tersebut. Namun syaitan tidak pernah berhenti. Ketika saudara gadis itu akhirnya bermimpi serentak, dan dalam mimpi itu mereka diberitahu bahwa adik mereka telah dibunuh oleh pria alim tersebut. Mereka pun segera mencari pria alim itu dan menghukum dengan memenggal kepalanya. Pria alim ini akhirnya mati dalam keadaan ia sedang bersujud kepada iblis, terjerumus dalam kemusyrikan yang paling besar. Semua ibadah yang ia lakukan selama 70 tahun menjadi sia-sia. Ia yang semula sangat soleh akhirnya berakhir di neraka karena godaan syaitan. Kisah ini mengingatkan kita bahwa godaan syaitan datang sedikit demi sedikit dan seringkali dimulai dengan dosa kecil yang tampaknya tidak berbahaya. Namun dosa-dosa kecil ini
bisa mengarah kita kepada dosa yang lebih besar dan akhirnya membawa kita kepada kehancuran. Oleh karena itu, marilah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dilindungi dari godaan syaitan, baik itu godaan besar maupun godaan kecil. Wallahu a'lam bishawab. Semua kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekeliruan murni ada di kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian, kisah ataupun cerita. Sampai jumpa di kisah ataupun cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.